Selamat datang di dunia novel. Episode 6310, Sungai Langit ke-9, Pria Berjubah Hijau. Setelah Long Xiao Xiao memasuki formasi, dia langsung mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mengintegrasikannya ke dalam formasi. Semua formasi dipenuhi dengan kekuatan darah, memancarkan cahaya keemasan yang sangat mendominasi, bahkan suara naga pun bisa terdengar samar-samar. Melihat ini, Chu Feng mencubit formula ajaibnya. Saat berikutnya, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari formasi itu seperti anak panah dan jatuh ke objek tersegel itu seperti hujan badai. Namun, serangan penyegelan yang tampak kacau itu sebenarnya dilakukan secara tertib dan mengubah peta yang disajikan oleh objek tersegel. Tak lama kemudian, retakan pun muncul pada benda yang tersegel itu, dan sesaat kemudian, dengan suara ledakan keras, benda itu pecah berkeping-keping. Namun pada saat segel itu hancur, muncullah cahaya yang menyilaukan di angkasa, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi dunia ini. Namun tak lama kemudian, cahaya itu menghilang, seakan-akan tidak pernah muncul. Pada saat yang sama, benda yang disegel itu juga menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Chu Feng, apakah kamu berhasil? Suara Egi bergema di telinga Chu Feng. Ya, segelnya sudah dibuka. Saat Chu Feng menjawab Egi, dia melihat sekeliling, mencari Long Zuoyan. Cahaya tadi sekilas terlihat, tetapi Chu Feng menyadari bahwa itu adalah formasi blokade yang sangat kuat. Formasi blokade tidak cocok dengan tempat ini, dan Chu Feng curiga bahwa itu adalah tipuan Long Zuoyan. Tetapi mengapa formasi blokade menghilang dalam sekejap? Apa yang coba dihalangi oleh formasi blokade tersebut? Dan pada saat ini, Long Zuoyan memang masih di dunia ini, memegang harta emas di telapak tangannya. Harta karun itu kecil dan tampak biasa saja, namun jika diperbesar, ia tampak seperti sebuah sangkar, persis seperti benda yang baru saja menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, Long Zuoyan mengalihkan pandangannya ke arah sungai surgawi ke-9. Saya tidak bisa menghentikan kekuatan itu. Mungkinkah Kaisar Agung Wanfa masih hidup? Long Zuoyan tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Di bagian terdalam sungai surgawi ke-9, ada dunia yang menakutkan dan kacau. Saya tidak tahu apakah hal ini disebabkan oleh alasan ini atau alasan lainnya, tetapi ada suatu wilayah yang luas di seluruh dunia ini yang tidak terdapat dunia lain, dan wilayah tersebut benar-benar sunyi senyap. Cahaya yang dipancarkannya pun tidak kuat, menyebabkan sebagian besar daratan luas ini diselimuti kegelapan, hanya dunia ini yang berkelap-kelip dengan cahaya redup. Tetapi perasaan yang diberikan kepada orang-orang bukanlah harapan, melainkan keanehan. Jangan meremehkan cahaya lemah yang dipancarkannya. Dunia ini sangat luas dan cahaya ada di mana-mana di dalamnya. Hampir tidak ada area yang tidak ditempati oleh cahaya. Cahayanya berwarna-warni dan tidak seragam. Dan cahaya berwarna-warni ini, meskipun indah untuk dilihat, sebenarnya sangat berbahaya. Itu adalah guntur ungu, api biru, dan badai merah. Kekuatan-kekuatan tersebut bagaikan binatang buas yang saling menyerang dan mengaum, tidak ada yang mau tunduk kepada yang lain, sebab semuanya memancarkan kekuatan penghancur yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Jika benar-benar ada tempat di mana seseorang akan mati jika menginjakannya, tempat ini adalah contoh sempurna. Seperti yang diharapkan, hampir tidak ada kehidupan di dunia ini, dan tidak ada tumbuhan atau hewan yang dapat bertahan hidup di dunia ini. Bahkan seniman bela diri tidak berani menginjakan kaki di sini. Tapi ada seseorang di dunia ini. Dia adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut panjang seputih salju. Dia duduk bersila di dunia, berlatih dengan mata tertutup. Kekuatan-kekuatan yang menakutkan itu, meskipun saling menyerang, akan menghindarinya. Tiba-tiba,
Seolah-olah ada angin kencang yang tak terlihat memasuki dunia ini, dan semua kekuatan ditekan, tetapi itu terjadi dalam sekejap, dan bahkan orang awam tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Karena benda tak kasat mata itu memasuki tubuh lelaki berjubah hijau itu dengan kecepatan luar biasa. Pada saat ini, lelaki berjubah hijau itu tiba-tiba membuka matanya, dan ketidakpercayaan muncul di matanya yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan. Dia segera menutup matanya lagi dan memeriksa tubuhnya. Ketika dia membuka matanya lagi, ekspresinya sudah jauh lebih tenang dan digantikan oleh sedikit kegembiraan. Aku tidak pernah menyangka kalau klan Nafas Naga bisa melakukan hal ini. Tampaknya di dunia seni bela diri yang tertindas, masih ada beberapa anak muda berbakat yang muncul. Pria berjubah hijau itu mendesah. Namun tiba-tiba lelaki berjubah hijau itu mengalihkan pandangannya ke langit. Dalam sekejap, matanya menembus dunia dan dapat melihat langit berbintang yang jauh dengan jelas. Di matanya, seekor monster yang sangat besar tengah berjalan di udara, dan setiap langkah yang diambilnya mampu melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun langkah kakinya begitu ringan sehingga tidak menimbulkan suara apapun. Bahkan tubuhnya tersembunyi, sehingga orang awam tidak dapat menemukannya sama sekali. Saat monster itu semakin dekat, penampakannya menjadi lebih jelas. Itu adalah monster buaya yang tubuhnya ditutupi sisik buaya, kepalanya manusia, tetapi ekor buayanya besar sekali. Dan ukurannya di luar imajinasi. Meskipun dunia aneh ini sangat luas, ia tidak sebesar kepala monster buaya. Namun monster buaya besar itu berhenti tepat setelah mencapai jarak tertentu, dengan sedikit ketakutan di matanya, dan dengan hati-hati mengirimkan suara ke dunia, "Tuanku, ada apa?" Pria berjubah hijau berdiri dan bertanya, "Tuan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan." Monster buaya itu memberi hormat. "Teruskan," kata pria berjubah hijau. "Itu adalah spiritualis roh yang baru saja memasuki area ini, Jiran King. Aku diperintahkan untuk mengundangnya, tetapi dia menolak ajakanmu untuk bekerja sama. Tuan, apakah menurut Anda kita harus memberinya pelajaran?" tanya monster buaya. "Apakah dia memberikan alasan atas penolakannya?" tanya pria berjubah hijau. "Tidak, dia hanya menolak," kata monster buaya. "Anak muda zaman sekarang memang punya kepribadian," kata pria berjubah hijau. "Itu memang terlalu sombong. Aku telah menuruti permintaanmu dan tidak hanya menyiapkan hadiah, tetapi juga berbicara dengan sopan. Tetapi dia menolak dengan tegas, dan bahkan tidak menerima hadiah itu. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Kami ingin segera memberinya pelajaran. Namun, tuanku selalu menghargai bakat dan telah memperingatkan kami untuk tidak bersikap kasar, jadi aku datang untuk meminta pendapatmu," kata monster buaya itu. "Lupakan." Pria berjubah hijau melambaikan tangannya. "Hanya itu? Tuanku, bukankah kau mengatakan bahwa teknik formasi miliknya sangat luar biasa, dan jika kau bisa menggunakannya, itu akan sangat meningkatkan kekuatanmu?" tanya monster buaya. "Ya, jika aku bisa menggunakannya untuk keuntunganku sendiri, itu akan benar-benar meningkatkan kekuatanku. Aku benar-benar membutuhkan teknik formasi miliknya. Tapi karena dia tidak mau, lupakan saja sekarang dan kita bicarakan nanti," kata pria berjubah hijau. "Tuan, Anda memiliki temperamen yang baik. Dia tidak menghormati Anda, tetapi Anda tidak marah sama sekali. Dengan status Anda, biarkan saja," kata monster buaya. "Apakah kamu tahu tentang klan kekacauan kuno?" tanya pria berjubah hijau. "Ya, Tetua Agung klan kekacauan kuno pernah melukai seorang bawahan sebelumnya.
Aku ingin mengumpulkan saudara-saudaraku untuk mencari penjelasan, tetapi aku tidak tahu siapa yang telah mereka sakiti, dan klan mereka pun musnah dalam semalam. Api biru aneh itu menelan seluruh bidang bintang dan masih menyala hingga kini. Tidak ada yang bisa memadamkannya. Ada yang percaya bahwa itu adalah milik seorang guru dengan garis keturunan khusus, ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah formasi penghalang yang diciptakan oleh seorang guru roh dunia yang sangat kuat. Tetapi bawahanku pergi untuk melihatnya. Api itu nyata, tanpa aura penghalang. Itu tidak tampak seperti teknik formasi. Itu pasti hasil karya seorang seniman bela diri dengan garis keturunan khusus, kata monster buaya. Sekarang setelah kau melihatnya, apakah kau pikir kau bisa menahan nyala api hijau yang menimpamu? Tanya pria berjubah hijau. Api menutupi medan bintang, tetapi panasnya jauh melampaui medan bintang. Meskipun aku berkulit tebal dan kuat, aku mengawasi dari kejauhan. Jika aku benar-benar jatuh ke dalamnya, aku mungkin akan terbakar menjadi abu. Setan buaya menggaruk kepalanya dengan canggung, lalu menambahkan, itu pasti dilakukan oleh orang yang sangat kuat. Lalu beraninya kamu memprovokasi Jiran King? Pria berjubah hijau itu bertanya balik. Apa hubungannya ini dengan Jiran King? Setan buaya itu awalnya bingung, tetapi dia cepat bereaksi. Matanya yang besar membelalak, dan mulutnya yang besar seakan menelan dunia. Tapi suara yang dia buat penuh dengan ketakutan dan kengerian. Tuan, mungkinkah api itu ada hubungannya dengan Jiran King? Itulah yang dilakukannya. Aku tidak membiarkanmu menggunakan kekerasan, bukan karena aku baik, tetapi karena aku tidak ingin kau mati, kata pria berjubah hijau. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.